Sebuah karangan bunga ungkapan rasa duka cita terlihat jelas di lampu merah Jalan Trans Yogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Ungkapan tersebut disuarakan oleh forum warga Cibubur yang meminta agar lampu merah tersebut ditutup. Kehadiran lampu merah dengan kontur jalanan yang menurun dianggap membahayakan pengendara saat berhenti. Pasalnya, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina menyebabkan 10 orang pengendara tewas karena diduga truk alami remblong. Dari saksi mata yang melihat, truk muatan bahan bakar minyak itu melaju dari arah Jakarta menuju Cilengsi dengan kecepatan hingga 60 km per jam dengan kontur jalan yang menurun. Truk terlihat tidak seperti melakukan pengereman hingga menabrak sebuah mobil dan memanting setir ke arah kiri yang merambat ke pengendara lain. Jam 15:20 terlihat dari arah Jakarta menuju Cilengsi itu ada truk Pertamina dengan kecepatan kurang lebih 60-50 km per jam. Nah, saya lihat kok kayak nggak ada pengereman gitu. Akhirnya mobil tersebut menabrak mobil Avanza merah. Langsung mobil tersebut ngebuang kiri, lanjut merembet menabrak kendaraan roda 2. Habis itu sampai menyenggol juga mobil bis marinir sama angkutan umum yang sampai terpental di tengah trotoar. Gitu. Nah, untuk korban sendiri juga banyak yang pada di kolong truk BBM tersebut. Kehadiran lampu merah Trans Yogi Cibubur masih dikatakan baru karena masih berusia 3 bulan. Sebelumnya, pengendara yang ingin menyeberang arus bisa putar arah terlebih dahulu di jalur yang landai. Lampu merah yang menghubungkan perumahan Cibubur CBD sudah lama diresahkan warga karena posisi lampu merah yang berada di jalur yang curam. Sebagai bentuk aksi protes, forum warga Cibubur mendesak agar pihak developer dan pemerintah kota Bekasi bisa mencabut rambu jalan traffic lights yang diduga kuat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan maut. Sejumlah warga juga meyakini kendaraan muatan berat apapun akan sulit melakukan pengereman jika dalam kondisi jalan yang menurun. Ya, sebenarnya gini, kalau untuk lampu merah di turunan kan juga kalau bilang bisa bahaya juga gitu. Karena kan posisinya turunan jalan ini. Apalagi jalur ini kan jalur cepat gitu kan. Kalau tiba-tiba di atas ada mobil berat kan buat ngerem dari dekat juga nggak bisa langsung berhenti. Paling nggak harus membutuhkan waktu kan gitu, membutuhkan jarak tersendiri gitu. Dari peristiwa ini, polisi telah menetapkan 1 orang tersangka yakni sopir truk Pertamina. Untuk kernetnya, polisi tetapkan dirinya sebagai saksi saja. Tersangka kini telah ditahan di Polres Metro Bekasi dengan terjerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang terjadi di Cibubur ya, kemarin, dalam hal ini Polda Metro Jaya telah melakukan penanganan olah TKP, termasuk juga membantu para korban. Kemudian sampai dengan hari ini data yang kita dapat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia ada 10 orang. Kemudian ke 10 orang ini, hari ini bisa saya sampaikan bahwa sudah berhasil diidentifikasi. Dan juga dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan komunikasi dengan para keluarga korban terkait dengan pengurusan jenazah. Kemudian terkait dengan penanganan kasus ini tentunya akan dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap supir ya, yang akibat kelalaiannya mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Kemudian penyidik dari Subdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga dari Satlantas Polres Bekasi Kota Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap Saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah Saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut.
Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi insiden kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina menabrak sejumlah pengendara mobil dan juga motor yang terjadi pada Senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami sendiri di lokasi memang arus lalu lintas di jalur ini terlihat cukup ramai lancar. Dan di TKP sendiri memang juga sudah tidak terlihat serpihan-serpihan kaca maupun bodi dari mobil dan juga motor. Yang terlihat hanya garis polisi yang masih membentang di area lokasi TKP ini. Adapun dugaan sementara terjadinya kecelakaan ini karena truk tangki Pertamina mengalami remblong sehingga supir tidak dapat mengontrol laju kendaraan dan menabrak sejumlah pengendara yang berada di jalan turunan Transyogi Cibubur ini. Dan pihak polisi juga terus melakukan olah tempat kejadian perkara secara mendalam apakah ada faktor lain seperti kondisi jalan yang memicu kecelakaan maut tersebut dengan melibatkan tim traffic accident analisis Korlantas Polri. Dan informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya ini telah menetapkan supir truk tangki Pertamina sebagai tersangka. Adapun supir truk tangki Pertamina ini dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 12 juta rupiah. Peristiwa yang menyisakan banyak korban tentu harus bisa menjadi bahan evaluasi bersama, baik itu dari penempatan traffic lights ataupun pengecekan kendaraan truk bermuatan besar. Dari peristiwa ini, tentu tidak sedikit yang membuat trauma banyak pengendara saat melintasi jalur yang serupa. Warga sipil hingga terdapat anggota aktif TNI AL pula yang menjadi korban dari kecelakaan maut tersebut. Upacara secara militer, kebetulan kami sendiri yang akan ditunjuk sebagai inspektur upacara. Nanti sekitar jam 13.00. Rencana pemakaman ini di lokasi di mana? Di lokasi ini Pak, di tempat pemakaman keluarga TNI AL Jonggol. Oke. Pak, untuk korban sendiri meninggalkan berapa orang putra? Satu orang putra, atas nama Pak Mas Bagus Sadewo. Dan pemakaman ini secara militer atau seperti apa? Secara militer Pak. Kemana ya Bang? Pamit berangkat kerja. Emang kerjanya di daerah Bekasi sana? Enggak juga sih, itu kebenaran lagi ngirim barang ke daerah Cibubur sana gitu. Terus jam 2 itu masih aktif nomor. Nah pas jam 3 atau jam setengah 4 itu cuma checklist 1. Bosnya juga udah bingung kok nih orang kemana gitu nyariin. Sampai jam 5, jam 10, jam 11 itu teleponin kok nggak aktif-aktif gitu. Nah pas paginya tadi jam kira-kira jam 8 sampai jam 9 dia ngeliat di media sosial ternyata ada daftar atas nama Muhammad Rusman. Nah buru-buru lah kita langsung ke sana. Pas dilihat cek semua data positif memang benar dia. Oh berarti tahu dari media sosial apa? Iya kita, sebab kan kita nyari-nyari kesana kemari ke temannya pak ininya nggak ada. Bang ini almarhum ini anak keberapa ya Bang? Anak pertama. Anak pertama ya Bang? Sudah berkeluarga atau Sudah berkeluarga, cuman istrinya udah lepas. Ada anak ya Bang yang ditinggal? Ada anak satu cewek. Usia berapa tahun Bang? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Bang sebelum almarhum pergi berangkat kerja ada pesan-pesan terakhir atau dirasa nggak Bang? Kemarin sih dia bilang cuma itu aja dia bilang pamit mau jalan bilang itu cuma itu cuman itu. Nah terus yang seminggu yang lalunya saya kesayangan saya nih lepas gitu. Saya heran loh kok bisa lepas saya. Sekarang alhamdulillah dapat lagi tuh burung saya masukin. Kok teman-teman ya burung sampai lepas begini gitu. Kesayangan itu benar. Akhirnya udah mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa lah. Udah. Nah, saya juga nggak tahu kalau kejadian kayak gini kan. Namanya juga kan. Pak, untuk bantuan sendiri dari pihak Pertamina atau Dan jasa harja sudah ada udah. atau gimana Pak untuk pihak keluarga? Sudah ditelepon terus dia bertanggung jawab semuanya. Gitu. Proses pemakaman yang diwarnai suasana duka dari pihak keluarga tentu harus ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak Pertamina sebagai rasa empati. Sudahkah Pertamina melakukan pertanggungjawaban atas apa yang terjadi dengan semua ini? Kebanyakan mereka yang meninggal dunia adalah orang tua yang meninggalkan seorang anak. Tentu sudah menjadi kewajiban pihak Pertamina untuk bertanggung jawab secara kekeluargaan untuk memberikan nilai material bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.